Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, saya lihat Pak Hanif hari ini kalian terlihat ceria, wajahnya juga tersenyum semuanya. Mana senyumnya? Gitu ya. Baik, untuk hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran mata pelajaran coding dan kecerdasan artificial. Sebagaimana yang sudah Pak Hanif tampilkan di depan ini, nanti kita akan mempelajari mengenai pengenalan algoritma dalam pembelajaran coding. Tentunya itu juga sudah ada fotonya Pak Hanif. Itu juga salah satu dari produk kecerdasan artificial. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin? Saya, Pak. Oh, oke, Bun, sini Bun, sini. Berdoa. Dipimpin dulu teman-temannya, berdoa bersama-sama. Bisa menghadap ke depan semuanya. Ya, mulai Bun. Teman-teman, mari kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional ya. Apalagi ini di bulan Oktober. Hari apa kemarin? Hari Kesaktian Pancasila. Menyanyikan lagu Kesaktian Pancasila. Pancasila bisa? Bisa. Ayo semuanya berdiri. Menghadap ke depan semuanya. Badan siap? Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tuh, dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Terima kasih Mbak Mbun, silahkan duduk kembali. Semuanya bisa duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu nasional, kemudian juga kita sudah menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan itu harus kalian lakukan setiap hari sebagai pembiasaan karakter kalian. Jangan lupa 7 kebiasaan itu. Tadi yang pertama apa? Bangun tidur cepat. Bangun tidur lebih pagi. Yang kedua, beribadah. Sudah sholat subuh belum? Ya, kemudian setelah beribadah apa? Berolahraga. Terus? Makan bergizi. Berikutnya? Gemar belajar. Berikutnya? Bermasyarakat. Dan terakhir? Tidur cepat. Tidur cepatnya pukul berapa tadi malam, Mbak Alia?
Setengah 9. Oh, kelas 9. Sehingga bisa bangun pagi itu ya. Alhamdulillah. Kemudian coba dilihat bajunya kalian masing-masing sudah rapi apa belum? Bajunya dimasukkan, kemudian diikat pinggangnya, dikencangkan juga. Nah, kemudian Pak Hanif tadi pagi juga sudah menyetrika sehingga bajunya Pak Hanif ini rapi nih. Lihat rapi kan? Ini Pak Hanif tadi pagi menyiapkan setrikaan, kemudian baju, kemudian Pak Hanif setrika sampai rapi, sampai kalau orang Jawa mengatakan sampai jiding seperti ini ya, sehingga kelihatan. Pak Hanif, Oh ya, gimana? emang bisa kalau setrika nggak dicolokin kan belum nyala? Oh iya ya, belum nyala ya? Iya. Oh belum nyala, oke, terima kasih sudah diingatkan. Tadi Pak Hanif itu menyetrika, tapi sebelumnya dicolokin ke listrik stop kontaknya itu, nah sehingga bisa menyala setrikaannya sehingga sampai panas, bisa sampai untuk menyetrika baju. Terima kasih Mbak Embun, memang ada langkah yang kurang tepat. Nah, memang seperti ini, seperti Mbak Embun ini harusnya kita harus lebih berpikir kritis ya. Kalau ada hal yang kurang benar ya diingatkan. Seperti tadi Pak Hanif menyampaikan kurang pas ya diingatkan. Nah, hari ini juga ada kaitannya apa namanya apa yang disampaikan Mbak Embun. Jadi setiap sesuatu itu harus dikerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Nggak mungkin setrikaan bisa untuk menyetrika kalau belum dicolokkan ke listrik. Oh bisa Pak? Iya. Gimana? Setrika zaman dulu pakainya arang. Ya itu ya, pakai arang itu ya. Kemudian dikasih apa? Dinyalain pakai api, kemudian nunggu panas bisa untuk menyetrika. Tapi itu zaman dulu. Apakah masih ada sekarang? Tidak. Menggunakan setrika arang itu? Tidak. Masih enggak? Tidak. Oh. Kamu punya? Dava? Masih punya? Masih menggunakan? Masih digunakan? Oh ya, bagus. Melestarikan barang-barang tradisional ya, bagus ya. Kemudian coba selain menyetrika, kalian tentunya kalau siang-siang seperti ini suka minum apa? Beli apa? Es teh. Ada yang tahu cara membuat teh manis? Ada yang tahu enggak? Aku. Atau saya nggak bisa Pak, karena saya kan membeli langsung, kayak kan orang kaya gitu ya. Tapi ada juga yang saya lebih suka membuat teh manis sendiri karena lebih original gitu. Ada yang pernah membuat es teh? Pernah. Pernah. Siapa yang pernah? Aku. Embun lagi. Oke, gimana? Buatnya gimana? Coba. Apa? Kalau saya tehnya dikasih di air panas. Tanya air panas. Habis itu disaring. Habis itu tinggal kasih gula sama es batu. Es batu. Ditaruh di mana itu? Di teko. Di teko. Kemudian kamu minum di tekonya gitu? Enggak dikasih ke gelas. Oke, gelas. Oke. Apa sih Pak kok hari ini kok Pak Hanif menyampaikan kok langkah-langkah tadi menyetrika, ada membuat teh manis. Nah, hari ini tujuan belajar kita itu ada 4. Yang pertama, setelah kalian nanti belajar, kalian dihadapkan dapat menjelaskan contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah belajar mengenai berpikir komputasional gitu ya. Kemarin kita sudah sampai ke menjelaskan contoh algoritma. Yang kedua, mengaitkan algoritma dengan aktivitas sehari-hari. Harapannya nanti kalian dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, selain cara berpikir kita komputasional, kita juga bisa menerapkan 4 prinsip berpikir komputasional. Masih ingat nggak 4 prinsip itu apa saja? Apa yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Berikutnya? Abstraksi. Bagus. Yang keempat? Algoritma. Nah, yang terakhir inilah algoritma yang akan kita bahas hari ini. Kemarin kita sudah bahas ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi. Nah, hari ini kita akan bahas algoritma. Yang berikutnya menyusun algoritma sederhana secara runtut menggunakan media unplug. Nah, kemarin ada plug dan unplug. Kita nanti belajar unplug. Di sisi lain nanti yang terakhir kita juga menuliskan instruksi sederhana ya dalam bentuk blok kode menggunakan aplikasi coding dasar. Nanti kita akan belajar mengenai coding
aplikasi sederhana yang kita pakai adalah Scratch. Di depan kalian sudah ada laptop ya. Nanti siap membuat game. Siap. Biasanya kalian kalau di rumah kan bermain game. Ya. Nah, hari ini kita akan coba membuat game. Mau tidak? Mau. Semangat? Semangat. Siap? Siap. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Oh iya, tadi Pak Hanif lupa absen kalian ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Oh, siapa ya? Abizar ya. Ada apa Abizar ini? Sakit. Ada lagi yang lain? Raka. Kopda juga. Oh, ada yang lain? Dah, hanya 3 orang saja? Oke, 3 orang saja yang nggak masuk. Tidak apa-apa. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Kemudian yang ikut Popda semoga bisa juara. Amin. Dan kita lanjutkan, tadi juga sudah kita bahas mengenai tujuan. Berikutnya tadi 4 prinsip juga sudah kita singgung, kemarin sudah kita bahas juga pembelajaran sebelumnya. 4 prinsip berpikir komputasional. Yang tadi pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritma. Nah, yang keempat inilah yang akan kita lebih dalami lagi, yaitu berpikir algoritma. Apa sih algoritma itu? Ya, sebuah kemampuan merancang dan memahami instruksi berupa langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau algoritma ini tentunya harus disusun secara urut dan runtut, tidak boleh berbolak-balik, tidak boleh terbalik. Kalau terbalik bagaimana Pak? Ya contohnya saja, misalnya kalian ambil air wudhu, semuanya Islam di sini? Islam. Kalau sebelum sholat kan kita wudhu. Sebelum wudhu apa yang harus kita lakukan? Niat. Setelah niat cuci tangan. Setelah cuci tangan berkumur-kumur dan seterusnya sampai yang terakhir apa? Membasuh kaki. Boleh tidak? Misalnya niatnya di akhir setelah membasuh kaki. Tidak boleh. Misalnya membasuh kakinya di depan, boleh tidak? Tidak boleh. Begitu juga dengan algoritma ini. Dalam menyusun algoritma ini harus disusun secara urut runtut, tidak boleh terbalik. Kalau terbalik nanti tidak akan dikenali, baik secara unplug maupun plug. Kalau plug itu menggunakan komputer, kalau kamu susun di komputer itu terbolak-balik, ya nanti hasilnya juga akan kacau. Tapi kalau manusia diberikan instruksi terbalik-balik, ya manusianya juga nanti akan bingung. Ini instruksinya bagaimana? Nah, ini berpikir algoritma. Lebih jelasnya kita coba simak video berikut ini. Algoritma berasal dari nama seorang ahli matematika dari Uzbekistan, yaitu Al-Khawarizmi, yang hidup sekitar abad ke-9. Dari nama Al-Khawarizmi ini muncullah istilah algoritma. Pada awalnya, kata algoritma adalah istilah yang merujuk kepada aturan-aturan untuk menyelesaikan persoalan dengan menggunakan bilangan numerik Arab. Pada abad ke-18, istilah ini berkembang menjadi algoritma yang mencakup semua prosedur atau urutan langkah yang jelas yang diperlukan untuk menyesuaikan suatu permasalahan. Oke anak-anak semuanya, tadi sudah kita lihat videonya, video pembelajarannya. Kemudian kita lihat apa yang sudah kalian lihat tadi dalam video tersebut. Apa yang tadi? Kalian tadi melihat apa video? Video tentang apa? Apa Zara? Tentang algoritma. Cara menentukan algoritma tadi, langkah-langkahnya yang pertama menentukan apa? Judul. Yang kedua, kamus. Yang ketiga, isi algoritma, gitu ya. Kemudian coba yang kedua, menurut kalian urutan langkah itu penting dalam menyelesaikan suatu masalah. Mengapa kok hal itu penting? Harus urut. Oke, siapa?
Adelio, menghindari kesalahan, memudahkan pelaksanaan. Oke, kata ya, waktunya lebih efisien. Ada yang lain lagi? Melatih berpikir sistematis. Sistematis apa? Urut. Ada yang lain? Nah, itu tadi mengapa kalian harus mengurutkan secara runtut dalam pelaksanaan algoritma tersebut. Yang ketiga, bisakah kalian menemukan contoh algoritma lain dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dijelaskan di depan tadi? Selain memakai baju, ada lagi enggak? Ada yang lain enggak? Apa? Memakai sepatu, boleh. Yang lain? Apa? Oh, urutan wudhu. Oke, boleh. Ada yang lain? Memakai baju tadi sudah ya, memakai baju. Ya, mungkin yang lain. Apa lagi? Urutan sholat harus urut. Oke, kalau nggak urut nggak sah gitu ya. Oke, apa lagi? Urutan gosok gigi, bagus. Ada yang lain? Cukup ya? Nah, banyak ya di sekitar kita banyak yang menggunakan prinsip algoritma. Apa yang akan terjadi jika salah satu langkah dalam urutan tersebut dilewati atau diacak? Oh, Mas Farel siapa? Apa? Hasil akhirnya akan salah. Boleh? Naura? Ulangi? Tidak logis atau tidak masuk akal. Boleh? Prosesnya kacau jadinya gitu ya. Boleh? Ada yang lain? Oh, Mbak Putri. Membuang-buang waktu, tidak efisien waktunya ya. Membingungkan orang lain, membuat bingung tadi ya, seperti yang Pak Anies sampaikan. Ada yang lain? Cukup ya. Kemudian yang terakhir, menurut kalian apakah algoritma hanya ada di komputer saja atau juga bisa dalam kegiatan sehari-hari? Hanya di dalam komputer saja atau juga bisa ada di dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada juga di dalam kehidupan sehari-hari kita. Banyak yang sudah disebutkan tadi, ada urutan wudhu, urutan sholat, memakai sepatu, dan lain sebagainya. Ya, tugas kelompok menyusun langkah-langkah yang runtut atau sesuai dengan prinsip algoritma dari sebuah kegiatan sehari-hari. Ini Pak Hanif mempunyai lembar kerja kelompok kalian. Nanti tolong kalian dikerjakan bersama kelompoknya, didiskusikan bersama kelompoknya. Kemudian setelah selesai bekerja kelompok, kalian mempresentasikan maju ke depan, membacakan hasil diskusinya. Siap ya? Siap? Siap. Sebelumnya Pak Adi kasih nama kelompoknya saja. Yang nama kelompok pertama sini pengen nama kelompok apa? Sesuai prinsip berpikir komputasional. Di komposisi boleh. Yang sebelah sini? Pengenalan pola. Sebelah sini? Abstraksi. Yang sini? Jadi urut ya. Di komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Ini sudah ada. Tolong nanti ditulis nama kelompoknya, kemudian dibaca langkah-langkahnya. Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan. Halo. Tapo fokus. Melihat, mendengarkan, melakukan instruksi. Pak Hanif, fokus. Nanti dibaca dulu lembar kerjanya. Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Pak Hanif kasih waktu berapa menit? Kira-kira 10 menit cukup ya? 10 menit. Kemudian jika sudah selesai, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Gitu ya. Ini untuk kelompok pertama. Untuk kelompok yang kedua bisa didiskusikan ya bersama kelompoknya. Kelompok ketiga. Dan yang terakhir kelompok yang keempat. Semuanya kelompok nanti maju ya. Oke. Silakan bisa
kerjakan bersama kelompoknya, diskusikan bersama kelompoknya, dibagi tugasnya, ada yang menulis ya, ada yang bantu bersama-sama diskusi dan seterusnya. Silakan dibagi job deskripsinya ya. Baik, anak-anakku semuanya, sudah selesai diskusinya? Sudah. Setelah diskusi, tadi Pak Arif menyampaikan harus mempresentasikan. Kelompok mana dulu yang ingin presentasi? Kelompok dulu. Oh, Mas Sofan. Oke, Mas Sofan. Satu kelompok masuk semua ya? Masuk kelompok semua. Yuk sini, masuk kelompok. Sebelumnya kita kasih semangat dulu kelompoknya Mas Sofan dengan tepuk tangan. Ya. Yo, Mas Sofan tengah aja, Mas Sofan tengah aja, ya sini tuh, kelihatan ya Mas Sofan, kelihatan ya. Ya, yang lain coba dengerin dulu, coba didengarkan dulu. Kelompok lain ingin mempresentasikan, didengarkan dengan baik-baik ya. Nanti biar kita bisa sama-sama belajar. Silakan Mas Sofan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengenalan pola, yaitu beranggota saya Jovan Anugrah Pratama, Azhara Eka Oktaviana, Rohadatul Aisy, Farah Maulida, dan Tania Kaila Damara akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok kami, yaitu algoritma menyikat gigi. Yaitu yang pertama, mengambil sikat gigi. Sambil dengerin. Nanti kira-kira kalau ada yang kurang tepat bisa kasih masukan gitu ya. Lanjutan Mas Sofan. Pertama, mengambil sikat gigi. 2, mengoleskan pasta gigi ke sikat gigi. 3, kumur-kumur dengan air bersih. 4, menggosok gigi bagian depan, atas, dan bawah. 5, menggosok gigi bagian dalam dan lidah. Dan 6, membilas sikat gigi dengan air. Nah, terus. Dan mengapa penting menyusun langkah-langkah dengan urut? Pertama, memudahkan pelaksanaan. 2, proses menjadi tidak kacau dan waktu lebih efisien. Dan juga apa yang akan terjadi jika ada langkah yang hilang atau tertukar, yaitu hasil akhir akan salah, proses menjadi kacau dan membingungkan orang lain. Kira-kira ada yang mau berkomentar tentang hasil diskusi Mas Sofan? Ya, coba lebih jelasnya, agar lebih jelasnya coba diulangi lagi dengan dipraktekkan ya. Dipraktekkan oleh anggota kelompoknya Mas Sofan, misalnya nanti membacakan, yang lain mempraktekkan ya. Jelas ya? Misalnya Mas satu apa Mas Sofan tadi menyikat gigi, langkah-langkahnya? Mengambil sikat gigi. Coba ambil sikat giginya deh. Itu misalnya itu ini sikat giginya. Kamu ambil sikat giginya. Ambil. Nah, ini yang mempraktekkan. Yuk, terus. 2, mengoleskan pasta gigi ke sikat gigi. Nah, dioleskan ya, ini misalnya ini pasta giginya. Coba kamu gimana caranya? Oke. Terus. 3, kumur-kumur dengan air bersih. Kamu. Terus ditelan. Diapain kumur-kumurnya? Ya, dan berikutnya. 4, menggosok gigi bagian depan, atas, dan bawah. Depan, atas, dan bawah. Coba dipraktekkan.
Gimana ya? Gimana? Oke, terus setelah itu 5. Menggosok gigi bagian dalam dan lidah. bagian dalam dan lidah sambil bangop sama lidah. Melet-melet gitu ya. Oke, terus Dan yang terakhir, membilas sikat gigi dengan air. coba yang kamu terakhir bilas sikat giginya coba gimana? Gitu. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Jovan ya. Terima kasih, silakan ditutup Mas Jovan. Ditutup dulu Mas Jovan. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Jovan. Silakan Mas Jovan. Ya. Baik, itu tadi kelompoknya Mas Jovan, kelompok pengenalan pola mengenai prinsip algoritma menggosok gigi. Halo. Tepuk 1. Tepuk 1. Nah, tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 5. Oke, terima kasih. Kemudian coba nanti kelompok lain juga sama, sambil dibacakan sambil mempraktikkan. Bisa ya? Kelompok mana lagi yang ingin mencoba presentasi? Kelompok mana? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Mas Dista ya, kelompoknya Mas Dista ya, sini Mas Dista, yuk, coba yuk, masuk yuk, kelompoknya Mas Dista. Ayo silakan. Nanti yang lain tinggal mencoba. Ya. Awas ada kabel. Yuk, sini masuk dulu. Oke. Diperkenalkan dulu sama seperti kelompoknya Mas Jovan tadi. Silakan merapat. Nah, ini biar nggak kena ini tamatkan dulu aja. Nah. Ayo. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok algoritma akan presentasikan Hasil diskusi. hasil diskusi. Nama anggota kelompok Mutiara Muncahyani, Jian Talita Ulfa, Putri Arun Sabella, Muhammad Dwi Atafitriano, Muhammad Dapa Desta Pianto, Randy Kurniawan. Aktivitas pergi ke sekolah. 1. Sarapan pagi terlebih dahulu. Oke, coba dipraktekkan sarapan pagi terlebih dahulu. Siapa yang mempraktekkan dari sini? Ya. 2. Memakai seragam sekolah. Nah, lagi pakai seragam sekolah, ya praktekkan. Ya, masih sama praktekkan. Berikutnya. 3. Membawa tas sekolah yang sudah disiapkan. Ya. 4. Berpamitan kepada orang tua. Pamitan. Randy, pamitan karo bapak ya. Salim. Jadi kalau berpamitan salim enggak? Salim ya? Oke, salim. Seperti Mas Randy. Berikutnya. 5. Berangkat menuju sekolah. Berangkat menuju sekolah gitu ya, berangkat. Berikutnya ada Refleksi akan dibacakan oleh Talita. oh, gantian boleh. Mengapa penting menyusun langkah dengan urut? Memudahkan pelaksanaan. Proses menjadi tidak kacau, waktu lebih efisien. Apa yang akan terjadi jika ada langkah yang hilang atau tertukar? Hasil akhir akan salah. Proses menjadi kacau, membingungkan orang lain. Oke, cukup ya. Ditutup kalau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Desta. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anakku semuanya, setelah kita tadi ya belajar coding secara unplugged ya, tanpa menggunakan komputer. Nah, sekarang waktunya kita belajar coding secara plug menggunakan apa? Komputer. Nah, hari ini kita akan belajar coding menggunakan aplikasi sederhana yaitu Scratch. Ini nanti kalian dilatih untuk berpikir komputasional, berpikir aktif, kreatif untuk bisa mendapatkan ya game yang menarik. Nah, seperti apa? Nah, nanti kalian bisa
buka di browser masing-masing dan tuliskan Scratch. Ya, silahkan. Itu sudah Pak Hanif bukakan ya semuanya ya. Kemudian kita coba lanjutkan ke depan. Bagaimana sih membuat game sederhana secara interaktif di Scratch? Nah, silakan dipegang mouse-nya sambil dilihat ke depan. Gitu ya. Siap? Siap? Tepuk 1, 2, 3. Kemudian bentuknya seperti ini di depan ini. Ya. Di situ nanti ada yang pertama ada apa ini? Gerakan. Terus yang kedua apa di situ? Tampilan. Ya, ini loh di sini lihat. Ada bulatan-bulatan itu ya. Kemudian ada suara, kejadian, sampai yang paling bawah itu apa? Blok saya. Nah, anak-anakku semuanya, silakan duduk yang rapi ke tempat duduknya. Tadi kita sudah membuat game secara sederhana ya mengenai aplikasi Scratch ya. Tadi kita membuat game Octopus mencari apa tadi? Starfish gitu ya, starfish ya. Kalau kena octopusnya mengenai bintang maka akan mendapatkan nilai skor. Halo Maisan, sudah dulu, dilanjutkan nanti lagi di rumah ya. Lihat ke depan dulu sekarang ya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kita sudah hampir selesai. Kemudian coba kita refleksikan pembelajaran hari ini ya. Kira-kira hasil karya-karya tadi bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Apa keuntungannya? Keuntungannya apa kira-kira? Kalau bisa membuat aplikasi seperti tadi, bisa membuat game, menghasilkan uang, bagus. Apa lagi? Agar tidak kecanduan terhadap game. Biar kamu bisa membuat game sendiri, main sendiri, lebih-lebih bisa mendapatkan uang, itu kalau kita belajar coding secara plug menggunakan komputer. Kalau tadi belajar coding unplug tanpa komputer seperti tadi algoritma, kira-kira manfaatnya apa? Bisa apa? Ya, bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan benar, baik itu menggosok gigi, memakai baju, terus apa lagi? Pakai sepatu ke sekolah, bisa berjalan dengan lancar ya Randy ya. Ya, dengerin dulu Randy. Nah, kira-kira hari ini menyenangkan apa tidak belajarannya? Menyenangkan ya. Namun sebelum kita membuat kesimpulan, Pak Hanif ada tes dulu untuk kalian, nanti masing-masing dikerjakan gitu ya. Silakan dikerjakan. Baik anak-anakku semuanya sudah selesai? Ya.
sekarang ketua kelompoknya menari hasil pekerjaan teman-temannya, kemudian bisa ya secara bersama-sama ketuanya bisa maju dan kasihkan ke Pak Hanif. Silakan ditarik dulu. Oke. Kelompok di komposisi sudah? Baik. Kelompok abstraksi sudah belum? Kalau sudah bahas ini? Kelompok algoritma sudah. Oke. Ya. Terima kasih semuanya. Silakan menghadap ke depan semuanya. Ya. Yang terakhir, kita membuat kesimpulan. Pada hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Belajar apa saja? Algoritma tadi ya, kita belajar algoritma ya. Dalam algoritma tadi cara menyusunnya ada yang pertama tadi apa? Membuat apa? Menentukan apa judul? Terus kamusnya apa saja? Terus yang ketiga isi algoritma itu secara unplug. Kemudian kita juga belajar apa lagi tadi? Yang aplikasi di komputer tadi apa namanya? Scratch, membuat animasi atau membuat game sederhana. Yang buat kamu tadi membuat apa tadi? Membuat game Octopus ya. Octopus itu apa tadi? Gurita mengejar bintang. Kalau ketemu bisa dapat skor, itu ya. Nah, algoritma itu sendiri apa tadi? Algoritma yang sudah kalian pelajari tadi apa algoritma? Apa? Ya, urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Boleh nggak dibolak-balik? Tidak boleh ya, tidak boleh. Dan kemudian nanti coba anak-anak tugasnya di rumah ya. Coba tugasnya di rumah nanti membuat algoritma apa namanya? Kira-kira apa ya? Membuat algoritma memasak. Kamu sukanya masak apa? Mie instan. Oke. Memasak mie instan. Tugas kalian di rumah nanti coba membuat langkah-langkah secara algoritma membuat mie instan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Ada yang memimpin doa? Ya Mas Jufan, yuk memimpin doa. Doa pulang ya Mas Jufan ya, sini depan. Ya. Silakan Mas Jufan. Duduk siap, gerak gitu, siapkan dulu. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bimbinglah kami pulang ke rumah masing-masing. Amin. Terima kasih dan Pak Hanif akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.